Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari manajemen risiko dengan judul materi Risiko Kerusakan Properti dan Kewajiban atau Liabilities dengan anggota kelompok ada Kiai Rendengan, Rosnawati, Gabriel Mundung, dan Dona Donsi. Pembahasan kita pada materi ini ada dua. Yang pertama, risiko properti yang termasuk di dalamnya adalah cakupan properti, kerugian yang dialami harta benda, dan metode penilaian kerugian aset fisik. Dan yang kedua, risiko gugatan atau liability yang termasuk di dalamnya adalah hukum kriminal dan perdata, common law dan civil law, dasar legal, keputusan pengadilan, exposure terhadap gugatan hukum, dan yang terakhir, ilustrasi kasus gugatan Liebeck terhadap McDonald. Yang pertama yaitu risiko properti. A. Cakupan properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti, harta benda mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori umum, seperti penawaran produk salah satu perusahaan asuransi umum yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Ada banyak asuransi, ada harta benda rekayasa, pengangkutan, rangka kapal, usaha minyak, dan lain-lain. Harta benda yang dibicarakan mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah seperti mesin, barang dagangan, persediaan barang baku, atau barang jadi, dan sebagainya. Biasanya harta benda dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu properti real dan properti personal. Properti real. Properti real bisa didefinisikan sebagai tanah dan apa saja yang tumbuh berdiri. Contoh properti ini adalah tanah, bangunan yang berdiri di atasnya, atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Properti personal adalah properti yang didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti real. Contohnya adalah mobil, pakaian, komputer, dan lainnya. Tidak semua harta benda bisa diasuransikan. Biasanya asuransi hanya mengcover benda yang kelihatan, sedangkan benda yang tidak kelihatan seperti copyrights atau nama baik tidak akan masuk dalam cakupan asuransi. Alternatif lain untuk melihat eksposur atau risiko yang dihadapi oleh harta benda adalah dengan melihat sumber-sumber sari risiko yang bisa berpengaruh terhadap harta benda. Sumber-sumber tersebut bisa diklasifikasikan menjadi sumber fisik, mencakup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Sumber sosial mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, sebagai contoh kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada kerusakan properti, dan sumber ekonomi mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. B. Kerugian yang dialami harta benda. Kerugian akibat kejadian buruk yang bisa diklasifikasikan sebagai kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan elemen waktu. Kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti, sebagai contoh misalkan suatu kebakaran menghancurkan bangunan. Kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut, sebagai contoh jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. Dan yang terakhir, elemen waktu. Kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan, kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu perbaikan. C. Metode penilaian kerugian aset fisik. Ada 3 metode, yaitu yang pertama nilai atau harga pasar adalah harga yang berbentuk melalui mekanisme pasar. Kekuatan demand dan supply membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Penilaian real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip yang pernah diperdagangkan. Yang kedua ada replacement cost, dilakukan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama. Replacement cost yang baru dikurangi depresiasi. Jika teknik ini digunakan, manajer menghitung replacement cost kemudian dikurangi dengan depresiasi atau angka yang mencerminkan turunnya nilai ekonomis. Argumen yang mendasari teknik tersebut adalah nilai suatu properti yang sebenarnya adalah nilai properti tersebut dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai karena sudah digunakan atau karena berjalannya waktu. Yang kedua, risiko gugatan atau liability. A. Hukum kriminal dan perdata. Ada 2 hukum, yaitu kriminal dan perdata. Yang pertama, hukum kriminal yang diarahkan kepada tindakan salah terhadap masyarakat.
Contoh perbuatan yang melanggar hukum kriminal adalah pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Tuntutan hukum kriminal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti jaksa. Pihak yang bersalah akan dihukum penjara dan atau denda. Dan yang kedua, hukum perdata diarahkan kepada tindakan pelanggaran atas hak individu atau organisasi. Dalam beberapa situasi, seorang juga bisa dituntut melalui hukum kriminal dan perdata. Sebagai contoh, jika seorang membunuh, dia akan dituntut melalui tuntutan kriminal. Misalkan keluarganya menuntut ganti rugi atas kematian tersebut, maka orang tersebut juga akan dituntut melalui tuntutan perdata. B. Common law dan civil law. Di dunia ada dua sistem hukum, yaitu yang utama civil law dan common law. Civil law didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasikan yang menetapkan peraturan perundangan yang komprehensif yang kemudian dipakai dan diinvestasikan oleh hakim. Sistem tersebut ditandai dengan perundangan yang ekstensif. Sistem civil law merupakan sistem hukum yang paling banyak dipakai di dunia. Perbedaan antara civil law dan common law bukan hanya pada masalah kodifikasi hukum, di mana civil law mempunyai kodifikasi, serangan common law didasarkan pada kasus-kasus hukum sebelumnya, tetapi juga pada pendekatan terhadap hukum. Pada civil law, perundungan dipandang sebagai sumber utama hukum, pengadilan berdasarkan keputusannya pada perundangan tersebut. Pada common law, kasus-kasus merupakan sumber utama hukum, sementara perundangan hanya sebagai pelengkap. C. Dasar legal. Dalam bahasa hukum, bahasa Inggris, pelanggaran hukum atau legal wrong disebut sebagai frauds, pelanggaran hukum, yang bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum yang disengaja. Pelanggaran hukum ini muncul jika ada tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada properti. Yang kedua, kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seorang dianggap melanggar hukum meskipun aspek negligence tidak terbukti. Yang ketiga ada negligence. Negligence bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Apa yang digariskan oleh hukum yang berlaku dianggap sebagai dasar perilaku seorang yang akan mencegah perbuatan jahat. D. Keputusan pengadilan. Pengadilan akhirnya akan menentukan siapa yang menang, apakah penggugat atau tergugat. Dalam proses persidangan, penggugat maupun tergugat akan menggunakan argumen-argumen yang dibicarakan di atas untuk memperkuat pendapatnya. E. Exposure terhadap gugatan hukum. Bagian berikut ini mendiskusikan wilayah-wilayah di mana gugatan hukum bisa muncul mencakup kontrak karyawan atasan, pemilik properti dengan orang lain, produk, profesional, dan lainnya. Kontrak karyawan atasan. Perusahaan bisa dianggap lalai jika terjadi kecelakaan terhadap karyawannya. Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus memberikan tempat yang aman untuk bekerja. Perusahaan harus mempekerjakan karyawan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Perusahaan harus mengingatkan bahaya yang muncul. Perusahaan harus menyediakan alat-alat keamanan yang memadai, dan perusahaan harus menyiapkan dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan prosedur kerja yang aman. Pemilik properti dengan pihak luar. Untuk situasi properti real, pemilik properti mempunyai kewajiban memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang masuk ke properti mereka. Pihak-pihak yang masuk tersebut dikelompokkan menjadi: yang pertama ada invite atau pihak yang diundang, yaitu individu yang diundang ke lokasi properti untuk tujuan mereka dan tujuan pemilik. Yang kedua ada license, di mana individu yang datang ke lokasi untuk tujuan tertentu atas izin dari pemilik properti. Dan yang ketiga ada trespassers, yaitu individu yang bukan invite dan bukan licensed yang memasuki lokasi tersebut. Contohnya ekstrim dari pihak tersebut adalah pencuri. Pemilik properti tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Produk. Produsen, pedagang besar maupun retail bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang berkaitan dengan produk yang mereka jual. Jika mereka lalai dalam pekerjaannya, klien tersebut bisa didasarkan pada 3 hal, yaitu pelanggaran garansi, strict tort, dan negligence. Profesional.
Profesional seperti dokter, akuntan, pengacara bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab jika kecelakaan atau kerugian yang melibatkan mereka terjadi. Standar profesionalisme biasanya diinterpretasikan sebagai keterampilan, pengetahuannya, dan pertimbangan yang dipunyai seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dan harus dilakukan sesuai dengan standar profesionalisme yang diakui. Dan yang terakhir lainnya, di samping wilayah gugatan seperti yang telah disebutkan, banyak wilayah gugatan lainnya sebagai contoh hubungan pekerjaan antara majikan dengan pembantu bisa mengakibatkan gugatan jika majikan lalai dalam tugas-tugasnya. Kepemilikan mobil juga bisa mengakibatkan gugatan tertentu. F. Ilustrasi kasus gugatan Liebeck terhadap McDonald's. Kasus berikut ini menceritakan tuntutan seorang wanita terhadap McDonald's karena kopi yang dibelinya dari McDonald's tumpah dan mencederai kulitnya. Pada bulan Februari 1992, Liebeck, wanita berusia 70 tahun, membeli kopi yang masih panas dari drive-thru restoran McDonald's yang kemudian tumpah di pahanya dan mencederainya. Ia menuntut ganti rugi ke McDonald's pada tahun 1994. Juri menetapkan ganti rugi sebesar 2,9 juta dolar AS. Jumlah tersebut diturunkan menjadi 640.000 dolar AS oleh hakim. Keduanya mengajukan banding dan akhirnya keduanya menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Kasus tersebut memunculkan kontroversi mengenai perbaikan sistem hukum di AS. Argumen yang mendukung perbaikan mengatakan bahwa kasus gugatan tersebut tidak berdasar, sedangkan argumen yang tidak didukung mengatakan bahwa tuntutan Liebeck sudah adil dan opini publik tidak melihat informasi yang relevan dan penting. Kecelakaan. Orang yang mengendari mobil adalah cucu Liebeck, yaitu Chris, yang sempat memarkirkan mobilnya agar Liebeck bisa menaruh krim kopi dan gula ke kopinya. Liebeck menaruh gelas kertas kopi di antara kedua pahannya dan berusaha membuka lubang pada penutup cangkir kopi tersebut. Dalam proses tersebut, ia menumpahkan isi kopi tersebut pada lututnya. Liebeck menggunakan celana katun yang menyerap kopi dan melindungi kulitnya sewaktu ia duduk di atas tumpahan kopi panas tersebut sampai 90 detik. Cedera yang dialami. Liebeck dibawa ke rumah sakit di mana dia menyatakan menderita luka bakar tingkat 3 pada 16% dari kulitnya. Dia berada di rumah sakit selama 8 hari di mana dia menjalani bedah plastik kulitnya dan menjalani perawatan selama 2 tahun berikutnya. Tuntutan dan upaya penyelesaian. Liebeck menuntut McDonald's sebesar 10.000 dolar untuk membayar biaya pengobatan, tetapi perusahaan hanya bersedia membayar 800 dolar. Ketika McDonald's menolak untuk menaikkan ganti rugi tersebut, Liebeck menggugat McDonald's dengan menuduh McDonald's lalai karena menjual kopi yang terlalu berbahaya dan cacat produksinya. Selama persidangan ditemukan bahwa McDonald's mencaratkan franchise-nya untuk memberikan kopi dengan panas mencapai 180-190 derajat Fahrenheit. Pada suhu tersebut, kopi bisa menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam 2-7 detik. Pengacara Liebeck berargumen bahwa kopi seharusnya tidak diberikan pada panas lebih dari 140 derajat Fahrenheit. Kopi McDonald's bisa membakar mulut dan leher. Kesaksian dari beberapa orang mengatakan bahwa McDonald's tidak bermaksud menurunkan temperatur kopinya. Tetapi Asosiasi Kopi Nasional Amerika Serikat merekomendasikan agar kopi dimasak pada 195-205 derajat Fahrenheit dan dipertahankan temperaturnya sekitar 180-185 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan rasa yang optimal dan diminum segera. Starbucks sebagai contoh menyajikan kopinya pada temperatur seperti itu. Starbucks juga digugat beberapa kali karena tumpahan kopinya, tetapi kebanyakan pengadilan mengabaikan tuntutan terhadap Starbucks tersebut. Dokumen yang diperoleh dari McDonald's juga menunjukkan bahwa tahun 1982 sampai 1992 ada lebih dari 700 keluhan yang mengenai panasnya kopi McDonald's, di mana beberapa kasus mengakibatkan cedera dengan tingkat keseriusan yang bervariasi. McDonald's menjual 1,3 juta cangkir kopi per hari atau 474.500 cangkir kopi per tahun. Jika diasumsikan jumlah tersebut konstan selama 10 tahun periode dari tahun 1980 sampai 1992, maka jumlah kopi selama 10 tahun dari tahun 1982 sampai 1992 adalah 4.745 juta cangkir kopi. Jika kita membagi angka tersebut dengan 700, maka ada satu keluhan per 6.778
1.571,43 cangkir kopi yang dijual oleh McDonald's. Angka tersebut belum memasukkan mereka yang terkena luka bakar tetapi tidak menyampaikan keluhan. Beberapa kejadian diteruskan menjadi klaim legal, di mana beberapa di antaranya diselesaikan oleh McDonald's, khususnya jika tumpahan yang terjadi cukup kuat buktinya. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Dengan menggunakan prinsip comparative liability, juri menemukan bahwa McDonald's bertanggung jawab sebesar 80% terhadap kejadian tersebut, sementara Liebeck berkontribusi sebesar 20%. Meskipun ada peringatan tertulis pada cangkir kopi, juri memutuskan bahwa peringatan tersebut tidak cukup besar tulisannya atau tidak cukup kuat, dan juri memutuskan Liebeck berhak atas ganti rugi sebesar $200.000 untuk kompensasi cedera yang kemudian diturunkan 20% menjadi $160.000. Sebagai tambahan, juri menetapkan $2,7 juta sebagai denda hukuman. Sekian presentasi materi dari materi ini, dan materi ini diambil dari buku manajemen risiko oleh Dr. Mahmu M. Hanafi MBA yang edisi kedua. Terima kasih.